Baik, sepertinya semuanya sudah masuk ya di room Zoom ini. Langsung saja kita mulai kegiatan belajar pada pagi hari ini. Ibu Awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Ibu. Nah, gimana nih kabar kalian? Siapkah kalian untuk memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini? Pastinya harus siap dong. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai, Ibu sudah mengirim link presensi ya, mohon untuk diisi semuanya. Ibu tunggu. Apakah kalian sudah mengisi link presensinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Untuk mengawali kegiatan belajar ini, tes semangat dulu yuk. Kalau misal Ibu bilang semangat pagi, kalian harus jawab luar biasa. Harus dengan antusias semangat kalian, oke? Kita mulai ya. Semangat pagi! Luar biasa. Luar biasa. Keren banget. Kalian keren sekali semangatnya. Oke. Hari ini Ibu akan membahas materi selanjutnya, yaitu berkaitan dengan bagaimana cara mengedit dan mengentry saldo awal rekening perusahaan. Di minggu lalu kita sudah membahas materi sebelumnya, dan kita sudah membuat account list dan sebagainya. Hari ini kita akan melanjutkan dengan menggunakan file tersebut ya. Mohon dipersiapkan terlebih dahulu filenya. Sambil Ibu mempersiapkan share screen, Ibu mau tanya dulu nih, di sini ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita bahas tentang apa ya? Saya, Bu, coba jawab. Oh ya, Aminatul Dawa silakan. Ya, Bu. Pada pertemuan sebelumnya itu kita belajar tentang cara membuat buku pembantu persediaan. Nah, tools-nya itu yang digunakan apa? Apakah masih ingat? Inventory lalu ke item list, Bu. Wah, benar sekali. Terima kasih Dawa atas keberaniannya dan juga jawabannya benar sekali. Oke, langsung saja kita akan bahas materi selanjutnya, yaitu berkaitan dengan bagaimana cara mengentry dan mengedit saldo rekening perusahaan. Ibu izin share screen ya. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Bu. Baik, hari ini kita di pelajaran komputerisasi akuntansi akan bahas bagaimana cara mengedit dan mengentry saldo rekening perusahaan. Oke. Sebelumnya, Ibu akan mengulas kembali bahwa prosedur kerja Mayop itu seperti apa. Jadi, prosedur kerja Mayop itu yang pertama adalah membuat data perusahaan. Ada data membuat akun, terus kemudian ada data membuat data-data piutang, utang, dan persediaan, serta ada pajak dan lain sebagainya. Kemudian ada entry saldo awal periode atau saldo awal perusahaan yang akan kita bahas hari ini. Nah, selanjutnya ada entry bukti transaksi, ada entry data penyesuaian, dan yang terakhir cetak laporan keuangan dan laporan lainnya yang dibutuhkan. Nah, sekarang kita akan bahas entry data saldo awal periode.
Jadi saldo awal rekening perusahaan sendiri itu ada 4 ya anak-anak. Yang pertama itu ada saldo awal neraca, kemudian ada saldo awal piutang, dan ada saldo awal utang, dan yang terakhir ada saldo awal persediaan. Kita hari ini hanya akan membahas tentang bagaimana mengentry saldo awal rekening perusahaan, yaitu neraca. Oke, di sini ada ketentuannya bahwa entry saldo awal rekening neraca dilakukan pada saat konversi ke sistem MAYOB. Nah, jika bulan konversinya sama dengan awal periode akuntansi, maka hanya akan di-entry saldo awal neracanya saja, yaitu akun yang berkode 1, 2, dan 3, yaitu akun harta, kemudian ada ke liabilitas, dan yang terakhir itu ada modal. Nah, jika bulan konversinya berbeda dengan awal periode akuntansi, maka bisa entry saldo awal neraca dan laba ruginya. Contohnya ketika awal periode akuntansinya itu Januari, kemudian konversinya dilakukan bulan Maret, seperti itu. Kemudian, bagaimana sih cara mengentry saldo awal neraca ini? Jadi ada beberapa menunya di sini. Ketika nanti kalian membuka aplikasi MAYOB, yang pertama itu nanti kalian harus mengklik menu setup, kemudian balance, kemudian account opening balance. Ini sangat mudah sekali ya. Dan selanjutnya nanti kalian tinggal mengentry saja saldo akun tersebut. Nah, di sini juga ada ketentuannya. Ada catatan yang perlu kalian ingat. Yang pertama itu nanti setelah kalian input saldo awal selesai, maka saldo historical balancing itu harus menunjukkan angka 0. Nah, jika tidak menunjukkan angka 0 sendiri, berarti di situ ada kesalahan. Nah, gimana lihat historical balancing? Nanti Ibu akan menjelaskannya melalui video langsung. Nah, ketika historical balancing ini tidak menunjukkan angka 0, berarti ada kesalahan nih dari pencatatan saldo yang kalian input ke sistem MAYOB ini. Yang pertama, mungkin saja kalian telah melakukan kesalahan atau keliru dalam mencatat penulisan saldo. Dan yang kedua, mungkin juga salah dalam mencatat saldo akun kontra. Jadi di sini, penulisan akun kontra di MAYOB itu harus diawali dengan tanda minus di awal penulisan angka atau saldo tersebut. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan langsung nih menggunakan video, jadi kalian tolong perhatikan ya. Apakah videonya sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, kalian perhatikan caranya ya, lebih detail. Nanti setelah ini kita langsung praktik menggunakan aplikasi MAYOB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran yang sebelumnya, di mana sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana caranya memasukkan daftar akun secara manual ke dalam aplikasi MAYOB Accounting. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya memasukkan atau menginput saldo awal akun ke dalam aplikasi MAYOB Accounting. Oke, caranya adalah kalian tinggal tekan menu setup yang ada di atas, kemudian kita pilih yang namanya balance, lalu kita pilih yang namanya account opening balance. Jadi setup, balance, kemudian kita pilih yang namanya account opening balance. Oke, kemudian kita mulai memasukkan saldo. Di sebelah kiri saya ini adalah daftar saldo atau neraca saldo ya. Kemudian di sebelah kanan saya ini adalah tampilan dari jendela account opening balance. Oke, kita mulai dari cash in bank terlebih dahulu. Cash in bank di sini nilainya adalah Rp42.770.000. Kita masukkan Rp42.770.000.
Kemudian untuk petty cash-nya 9.800.000 rupiah. Kemudian untuk account receivable itu senilai 85.800.000 rupiah. Kemudian untuk allowance for the full debt, nah karena dia posisinya di kredit dan ini merupakan akun kontra untuk aset atau harta ya. Jadi harta kan normalnya di debit. Ketika ada akun yang berlawanan dengan saldo normal, maka itu disebutnya akun kontra. Nah untuk allowance ini dia berlawanan dengan saldo normal, maka di sini pakai tanda min, yaitu min 11.800.000 rupiah. Oke, kemudian merchandise inventory-nya senilai 520 juta rupiah. Kemudian yang berikutnya adalah store supplies-nya 9.800.000 rupiah. Kemudian ada prepaid insurance 15.300.000 rupiah. Lalu prepaid rent 21.300.000 rupiah. Kemudian ada prepaid tax senilai 15 juta rupiah. Terus ada equipment at cost nilai 63.300.000 rupiah. Dan equipment akum debt sama, ini juga dia posisinya di sebelah kredit, maka ini merupakan akun kontra untuk kelompok aset. Oke, pakai min 16.500.000 rupiah. Oke, kemudian kita masuk ke kelompok yang kedua, yaitu liability. Oke, untuk liability di sini account payable senilai 69.300.000 rupiah. Kemudian expense payable senilai 3.900.000 rupiah. Kemudian income tax payable di sini kosong. Kemudian PPN payable nilai 1.500.000 rupiah. Kemudian PPN outcome kosong, PPN income kosong, dan Bank Mandiri Loan senilai 301 juta rupiah. Kemudian kita masuk ke kelompok yang ketiga, yaitu equity. Yang pertama adalah Raka Kapital. Kita lihat di sini Raka Kapital 366.500.000 rupiah. Kemudian ada Raka Drawing karena nomor 3 itu equity. Equity kan normalnya di sebelah kredit ya. Jadi kalau dari debit berarti itu disebutnya akun kontra atau akun yang berlawanan dengan saldo normal. Oke, kita masukkan pakai tanda min berarti ya, yaitu min 25.400.000 rupiah. Income summary kosong. Kemudian kita masuk ke nomor 4, yaitu income. Income dimulai dari sales nilai 503.300.000 rupiah. Kemudian untuk sales retur kosong. Kemudian kita masuk ke kelompok nomor 5, yaitu cost of goods sold, dimana cost of goods sold itu nilainya 314.100.000 rupiah. Oke, kemudian freight nya senilai 8.800.000 rupiah. Kemudian ada advertising expense-nya 4.200.000 rupiah di nomor 6 ya. Kemudian ada telepon and electricity expense-nya 8.700.000 rupiah. Kemudian ada store supplies expense senilai 4.750.000 rupiah. Kemudian ada bad debt expense nilainya 15.100.000 rupiah. Ada depreciation senilai 16.500.000 rupiah. Kemudian ada insurance expense 14.300.000 rupiah. Kemudian ada rent expense 23.300.000 rupiah. Kemudian kita lihat ke
ataskan ya. Ada wage and salaries di mana nilainya adalah 36.300.000 rupiah. Kemudian other operating expense 9.300.000 rupiah. Oke, kemudian ada yang nomor 8 ada interest revenue, yaitu nilainya adalah 6.100.000 rupiah. Kemudian ada interest expense, nilainya adalah 9.480.000 rupiah. Kemudian ada bank service charge, nilainya 6.600.000 rupiah. Oke, itu tahapan untuk kita memasukkan saldo awal akun. Jadi tadi masuknya setup, kemudian balance, dan kita pilih yang namanya account opening balance. Nah, di sini ini ada amount left to be allocated. Ini harus 0. Artinya berarti bahwa saldo awal yang kita input itu benar, di mana sisi debit dengan sisi kredit di sini sudah seimbang itu. Jadi pastikan amount left to be allocated-nya itu 0. Itu. Jadi di sini kan ada opening balance of the historical balancing account. Jadi ini adalah saldo penyeimbang. Maka pastikan historical balancing account-nya itu 0. Oke, kalau sudah tinggal kita oke. Nah, kita lihat ya account list. Kita sudah selesai menginput saldo awal. Nah, di sini juga pastikan nih yang tadi ya. Jadi pastikan historical balancing account atau saldo penyeimbang ini adalah 0. Jadi kalau ada historical balancing account masih ada nominalnya, berarti itu tandanya kita melakukan kesalahan pada saat menginput nominal saldo awal, atau hati-hati tanda min tadi ya, atau akun kontra, kemudian juga menginput nominalnya jangan sampai salah gitu. Oke, demikian untuk pembelajaran kita kali ini. Jadi tadi sudah dijelaskan ya di video gimana caranya untuk entry saldo awal rekening perusahaan. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan soal latihan nih buat kalian. Langsung dikerjakan sekarang ya. Modulnya sudah Ibu berikan di room chat Zoom, bisa dilihat di situ. Dan Ibu juga akan share screen sekalian. Baik, ini modul yang sudah Ibu berikan di room chat Zoom dan Ibu share screen di sini. Boleh langsung dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit ya, dimulai dari sekarang. Sepertinya kalian sudah selesai. Apa ada yang belum selesai? Atau mungkin ada yang mau Bu. bertanya? Saya izin bertanya, Bu. Oh iya, silahkan Kartika. Saya izin share screen ya, Bu. Boleh. Tunggu ya, Bu. Ada masalah. Bentar. Ya, saya izin bertanya, Bu. Ini kenapa ya, Bu? Amount left to be allocated saya tidak menunjukkan angka 0. Wah, bagus sekali pertanyaannya, Kartika. Kalau dari Ibu lihat sih, oke. Sebelum Ibu menjawab, boleh dari kalian apakah ada yang ingin mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Kartika? Saya mau coba jawab, Bu. Baik, silakan Najma.
Ya Bu, kalau misalnya dari yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, dari video pembelajaran yang sudah ditayangkan tadi gitu Bu, kalau misalnya memang itu nggak menunjukkan angka 0, berarti ada kemungkinan bisa kesalahan pencatatan, itu mungkin kesalahan pencatatannya dalam penulisan angka, atau bisa jadi itu Bu dalam minus gitu, akun kontra pada saldo normal gitu Bu. Wah, benar sekali jawabannya, Najma. Terima kasih atas jawabannya. Jadi benar sekali yang tadi yang dibilang Najma, kalau misalkan dari amount to be locative-nya itu tidak menunjukkan angka 0, kemungkinan itu ada kesalahan nih. Jadi kesalahannya bisa saja dari penulisan saldonya itu salah, atau ada kekeliruan dalam mencatat akun kontra. Nah, dari yang Kartika tadi, Ibu lihat sih ada satu akun kontra yang belum benar ya penulisannya. Coba dicek lagi, Kartika. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lainnya, apakah ada yang mau bertanya lagi? Mungkin ada yang kesusahan? Sudah bisa semuanya ya? Baik, kayaknya sepertinya waktunya juga sudah mulai berakhir nih. Jadi, Ibu cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya, Ibu ingin salah satu dari kalian berani untuk menjelaskan apa sih materi yang udah atau pelajaran apa yang bisa kita petik di hari ini. Coba salah satu dari kalian, silahkan aktifkan mikrofonnya. Saya Bu izin menjawab. Iya, silakan Ayu. Ya, jadi dalam memulai pencatatan transaksi perusahaan itu selain menyiapkan daftar nama-nama akun, kita juga perlu mengentri saldo awal rekening perusahaan. Dan pada saat entry saldo awal ini itu kita perlu memperhatikan cara penulisan saldo setiap akunnya. Contohnya beberapa akun kontra harus menambahkan minus pada awal penulisan saldonya, Bu. Benar sekali. Terima kasih Ayu atas keberaniannya untuk menjelaskan ulasan materi hari ini. Jadi, kesimpulannya hari ini kita telah belajar tentang bagaimana cara mengentry dan mengedit saldo awal rekening perusahaan. Nah, tadi sudah diketahui menunya menggunakan setup, balance, dan account opening balance. Nah, perlu diingat dan diteliti lagi ketika mengerjakan itu saldo awal penulisan saldonya itu harus benar dan juga terkhusus pada akun kontranya ya anak-anak. Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akhiri kegiatan belajar hari ini dengan kita akhiri kegiatan belajar hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan Ibu sudah memberikan tugas untuk kalian, bisa dilihat di Google Classroom, dan tolong dikerjakan dengan teliti dan harus tepat waktu ya anak-anak. Sekiranya itu saja yang Ibu bisa sampaikan hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan juga semangat untuk kalian dalam mengerjakan tugasnya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu.